Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1405. Tidak lama kemudian, Luo Xiu telah mengunjungi sarang belasan iblis abadi, menjarah harta berharga yang tak terhitung jumlahnya. Selain obat abadi, ada juga berbagai material yang dikumpulkan oleh para iblis abadi tersebut. Setelah menemukan tempat aman yang cukup jauh dari kedalaman tanah kuno, Luo Xiu memasang formasi sihir dan berencana untuk mulai meramu pil. Meramu pil abadi tidaklah harus menggunakan tungku pil tingkat senjata abadi dan api tingkat abadi, tetapi jika tidak menggunakannya, tingkat keberhasilannya akan jauh lebih rendah. Namun, dengan kemampuan deduksi dari teknik Dewa Perubahan, Luo Xiu percaya bahwa kemungkinan ia melakukan kesalahan tidak akan terlalu besar. Tepat pada saat itu, raungan para iblis besar dari spesies unik di kedalaman tanah kuno terdengar silih berganti. Aura membunuh yang mengguncang langit dan gelombang esensi abadi yang dahsyat menyapu angkasa. Sudah mulai bertarung, Luo Xiu melirik sekilas, seulas senyum tersungging di sudut bibirnya. Ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Lagi pula, kuali yang ditekan oleh rantai naga petir itu hanya ada satu, sedangkan ada begitu banyak iblis besar dan para ahli dari Sekte Abadi 9 Pedang. Justru akan aneh jika mereka tidak bertarung. Seperti kata pepatah, harta karun menggerakkan hati manusia. Mengatakan bahwa Luo Xiu tidak menginginkan kuali naga iblis yang membuat begitu banyak ahli tingkat abadi menatap dengan penuh nafsu adalah sebuah kebohongan. Hanya saja, ia tahu diri, karena itulah ia tidak membuang-buang waktu di sana. Sementara pertarungan di kedalaman tanah kuno berlangsung sengit, Luo Xiu sudah mengaktifkan formasi sihirnya, menutup telinga dari urusan luar, dan mulai meramu pil dengan sepenuh hati. Kali ini di tanah kuno naga iblis, ia mendapatkan sangat banyak obat abadi. Dengan jumlah obat abadi tingkat manusia yang melimpah, ia memiliki 2 resep pil yang bisa ia ramu. Pil abadi Yun yang tentu tidak perlu dibicarakan lagi, pil ini digunakan oleh para dewa manusia untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kecepatan dan efek kultivasi menggunakan pil ini jauh lebih baik daripada kristal abadi tingkat rendah, sebanding dengan kristal abadi tingkat menengah. Ada juga jenis lain, yaitu pil abadi Lian Yin, yang dapat digunakan oleh para ahli tingkat dewa manusia untuk memadatkan kekuatan jiwa mereka. Dan yang ketiga bahkan lebih berharga, bernama pil kenaikan abadi. Dari namanya saja sudah bisa ditebak, pil jenis ini digunakan untuk menerobos ke tingkat dewa manusia. Ketika seorang setengah dewa telah mengubah 90% jiwa suci dan kekuatan daunnya menjadi abadi, dengan meminum pil ini, ia dapat menerobos belenggu dan melompat ke tahta keabadian. Bagi para jenius yang sudah pasti bisa menjadi dewa abadi, pil kenaikan abadi bukanlah apa-apa. Tetapi di seluruh dunia abadi, jumlah jenius pada akhirnya tetaplah minoritas. Peluang banyak orang untuk membuktikan dao dan menjadi abadi tidaklah tinggi, sehingga pil kenaikan abadi ini sangat dicari. Boom! Tungku pil tingkat senjata dao kelas atas bergetar, dan gumpalan asap tipis mengepul keluar. Percobaan meramu pil pertama gagal. Luo Xiu tidak terkejut dengan ini. Di kedua matanya muncul pola dao yang tak terhitung jumlahnya. Ia menggunakan teknik Dewa Perubahan untuk menyimulasikan perubahan ribuan jurus, mendeduksi penyebab kegagalan meramu pil. Tidak lama kemudian, ia mencoba lagi. Setelah gagal 3 kali berturut-turut, akhirnya ia berhasil meramu pil. Ini adalah satu tungku pil abadi Yunyang, berisi 9 butir pil, bulat dan jernih, bersinar seperti bintang. Sayangnya hanya tingkat rendah. Luo Xiu mengambil sebutir dan melemparkannya ke dalam mulut, menggelengkan kepalanya dengan sedikit kecewa. Khasiat obat dari pil abadi Yunyang larut di dalam tubuhnya. Teknik segel Tai Sang Wuji beroperasi secara otomatis, dengan cepat menyerap khasiat obat tersebut, dan sebagian lagi dari kekuatan daunnya berubah menjadi esensi abadi. Pada saat yang sama, pori-pori di sekujur tubuhnya mengeluarkan beberapa kotoran, yang merupakan kotoran yang terkandung di dalam pil. Pil memang memiliki efek peningkatan yang besar bagi para ahli bela diri, tetapi efek sampingnya juga sama jelasnya, yaitu racun pil. Pengetahuan umum semacam ini bahkan diketahui oleh para kultivator pemula yang baru memasuki dunia persilatan. Tetapi ketika tingkat kultivasi masih relatif rendah, ada banyak cara untuk menghilangkan racun pil, sehingga beberapa ahli yang berasal dari kekuatan besar tidak terlalu mengkhawatirkannya. Namun, jika sudah mencapai alam abadi, tidak banyak hal yang bisa menghilangkan racun dari pil abadi. Oleh karena itu, meskipun semua orang tahu bahwa berkultivasi dengan meminum pil abadi lebih cepat daripada menggunakan kristal abadi, sangat sedikit orang yang berani memakan pil sembarangan tanpa menahan diri. Tentu saja,
Luo Xiu tidak takut pada racun pil, karena di dalam segel Tai Sang Wuji terdapat teknik rahasia yang dapat mengeluarkan racun pil dari tubuh, sama sekali tidak perlu dihilangkan. Tubuhnya hanya menyerap esensi dan khasiat obat yang paling murni dari pil. Inilah keuntungan dari memiliki teknik kultivasi tingkat atas. Luo Xiu tidak tahu apakah teknik kultivasi lain memiliki keajaiban seperti ini, tetapi kalaupun ada, jumlahnya pasti tidak banyak. Seperti memakan permen, 8 butir pil abadi Yunyang yang tersisa juga dilemparkan ke dalam mulut oleh Luo Xiu. Setelah 9 butir pil abadi masuk ke perutnya, konversi kekuatan Dao menjadi esensi abadi telah mencapai 60%. Ini berarti ia selangkah lebih dekat untuk menjadi dewa abadi. Dengan adanya perisai waktu dari cakram Dao abadi, meskipun Luo Xiu terlihat hanya menggunakan beberapa hari untuk meneliti Dao pil, sebenarnya sudah beberapa tahun telah berlalu. Saat ini, meskipun belum menjadi dewa abadi, ia sudah menjadi seorang master pil abadi tingkat pemula dan dapat meramu 3 jenis pil abadi tingkat manusia. Tidak hanya itu, jika pada awalnya ia hanya bisa meramu pil abadi tingkat rendah, kini setelah berulang kali melakukan deduksi dan menyempurnakan teknik meramu pil, ia sudah bisa menghasilkan pil abadi tingkat menengah. Jika api dewa perubahan bawaanku naik tingkat menjadi api abadi, dan aku mendapatkan tungku pil tingkat senjata abadi, maka dengan teknik meramu pil yang telah kudapatkan dari hasil deduksi, bahkan untuk meramu pil abadi tingkat tinggi pun akan menjadi hal yang mudah, mungkin aku bahkan bisa meramu pil abadi tingkat puncak. Luo Xiu tidak menggunakan semua obat abadi tingkat manusia di tangannya. Ia menyisakan sebagian, berencana untuk meramu pil abadi dengan kualitas yang lebih tinggi nanti setelah api dao bawaannya naik tingkat. Ia mengambil buah dari sebatang obat dewa tingkat atas dan menggigitnya. Seketika, aroma wangi memenuhi mulutnya. Luo Xiu menyingkirkan formasi sihirnya dan mengangkat mata untuk memandang ke arah kedalaman tanah kuno. Boom! Kekosongan seolah-olah terkoyak, membuka sebuah lubang besar. Dari dalam lorong angkasa yang gelap dan terkoyak itu, satu persatu kapal perang raksasa keluar dengan kekuatan yang dahsyat. Kapal-kapal perang ini diselimuti oleh cahaya abadi, masing-masing panjangnya mencapai 1000 mil, tampak seperti barisan pegunungan, atau seperti naga raksasa. Di atas kapal perang terbesar yang berada di tengah, sebuah panji berkibar ditiup angin. Di atasnya terdapat 2 kata yang ditulis dengan kaligrafi indah, Ciming. Panji Perang Ciming. Ini adalah orang-orang dari kerajaan abadi Ciming. Melihat pemandangan ini, mata Luo Xiu kembali menyipit. Jelas sekali, Sekte Abadi 9 Pedang pernah menjelajahi tanah kuno ini sebelumnya. Karena mereka pernah datang, maka sulit untuk mencegah beritanya tersebar. Nilai sebuah tanah kuno, jangankan sebuah kerajaan abadi, bahkan dinasti abadi hingga tanah suci pun akan tergoda. Kemunculan belasan kapal perang kerajaan abadi Ciming membuat orang-orang dari Sekte Abadi 9 Pedang tidak menduganya. Wajah Dewa Langit 9 Pedang pun berubah. Jika Raja Abadi Ciming datang sendiri, maka kuali naga iblis ini akan benar-benar lepas dari tangan Sekte Abadi 9 Pedang. Selanjutnya, hal yang lebih tidak terduga terjadi. Tampaknya bukan hanya kerajaan abadi Ciming yang mengetahui tentang tanah kuno naga iblis. Sebuah paviliun abadi menembus kehampaan dan turun. Di bawah paviliun itu terdapat awan keberuntungan, dan di atas awan itu berdiri puluhan dewa abadi dengan aura yang kuat. Istana Biou. Di paviliun abadi yang besar itu terdapat sebuah plakat, di atasnya terukir 3 kata yang bersinar cemerlang, Istana Biou. Istana Biou bukanlah sebuah kerajaan abadi, tetapi merupakan sebuah sekte abadi yang dipimpin oleh seorang ahli tingkat raja abadi. Baik dari segi kekuatan maupun status, sekte ini setara dengan kerajaan abadi. Sekte abadi seperti Sekte Abadi 9 Pedang hanya bisa tunduk di hadapan Istana Biou. Ini adalah wilayah kerajaan abadi Ciming kami, apakah Istana Biou kalian tidak ikut campur terlalu jauh? Di atas kapal perang kerajaan abadi Ciming, 4 sosok dewa langit muncul. Salah satunya berada di puncak dewa langit, dan 3 lainnya berada di tahap akhir dewa langit. Mereka semua adalah ahli di bawah komando Raja Abadi Ciming. Konyol. Jika berita tentang tanah kuno ini tersebar, apakah kerajaan abadi Ciming kalian sanggup menjaganya? Sesosok wanita cantik berjalan keluar dari Istana Biou. Apa maksudmu? Tanya Dewa Langit pemimpin dari pihak kerajaan abadi Ciming dengan suara dingin. Maksudku sederhana, selagi orang-orang dari dinasti abadi dan tanah suci itu belum mengirim orang kemari, bagaimana jika kita berdua bekerja sama untuk mendapatkan kuali naga iblis terlebih dahulu? Usul wanita cantik dari Istana Biou. Dewa Langit pemimpin dari kerajaan abadi Ciming mengerutkan kening. Meskipun kekuatan kerajaan abadi Ciming sedikit lebih kuat dari Istana Biou, keunggulannya terbatas. Jika kedua belah pihak bertarung habis-habisan di sini, kemungkinan tidak akan ada yang bisa mendapatkan kuali naga iblis. Dan jika berita ini benar-benar tersebar dan diketahui oleh dinasti abadi dan tanah suci lainnya, maka baik kerajaan abadi Ciming maupun Istana Biou tidak akan mendapatkan keuntungan apapun.
Jika kedua pihak bekerja sama dan mendapatkan kuali naga iblis terlebih dahulu, kelak ketika ada dinasti abadi atau tanah suci yang memintanya, mereka berdua bisa menyerahkan kuali itu dan akan mendapatkan kompensasi serta hadiah dari kekuatan yang lebih tinggi tersebut. Sejak awal, baik kerajaan abadi Qiming maupun istana Biou tidak pernah berpikir untuk memiliki kuali naga iblis. Jika orang lain tidak tahu, itu lain cerita. Namun, begitu beritanya tersebar, dengan kekuatan mereka berdua, mustahil untuk bisa mempertahankan harta karun sebesar ini. Kerajaan abadi Qiming dan istana Biou berdiskusi di sana, hampir sepenuhnya mengabaikan orang-orang dari sekte abadi Sembilan Pedang. Hal ini membuat wajah Dewa Langit Sembilan Pedang menjadi begitu muram hingga seolah bisa meneteskan air. Tatapannya dengan dingin menyapu para tetua dan pelindung di belakangnya. Ia bisa memastikan bahwa pasti ada seseorang yang telah menjual berita tentang tanah kuno naga iblis kepada kerajaan abadi Qiming dan istana Biou. Bersambung.